Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Desmi Wahyuningsi, NIM D1A210072, mahasiswi Universitas Al-Ghifari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai skizopita dan cyanopita. Baiklah, yang pertama yaitu skizopita. Skizopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu skizein dan piton. Skizein artinya membelah, sedangkan piton artinya tumbuhan. Jadi skizopiton yaitu artinya tumbuhan belah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum yang ada pada divisi skizopita. Yang pertama yaitu tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Lalu ia memiliki protoplas belum terdiferensi dengan jelas, memiliki perkembangan filogenetik yang paling rendah, serta tumbuhan yang paling tua atau primitif inti itu belum tampak nyata. Selanjutnya yaitu pengelompokan skizopita. Skizopita dibagi menjadi dua, yaitu kelompok bakteri dan kelompok ganggang biru. Kelompok bakteri sendiri ada dua divisi lagi, yaitu bakteria dan Schizomycetes. Lalu yang kedua yaitu ganggang biru, ganggang belah ataupun ganggang lendir, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Cyanopiceae, yang kedua Schizopiceae, dan yang ketiga Myxopiceae. Untuk kelompok bakteri sendiri, ada bakteri yang merugikan dan terdapat bakteri yang menguntungkan. Bisa dilihat di slide. Contoh bakteri yang merugikan yaitu Clostridium botulinum, yaitu untuk pembusukan makanan, dan contoh bakteri yang menguntungkan seperti Lactobacillus bulgaricus, yaitu untuk pembuatan yogurt. Yang kedua yaitu Cyanopita. Cyanopita merupakan salah satu jenis plankton atau ganggang yang memiliki pigmen dominan hijau biru, sehingga Cyanopita sering disebut sebagai ganggang hijau biru. Di samping itu, Cyanopita juga disebut sebagai cyanobacteria. Sebutan cyanobacteria disebabkan karena organisme memiliki sifat di antara bakteri dan ganggang, yaitu Cyanobacteria mampu berfotosintesis, namun memiliki struktur sel seperti bakteri. Cyanopita merupakan makhluk hidup tertua yang berperan besar dalam siklus biogeokimia, sehingga satu-satunya kelompok organisme yang mampu mengikat nitrogen dari udara melalui heterokista. Untuk ciri-ciri Cyanopita sendiri yaitu ganggang bersel tunggal, struktur tubuhnya masih sederhana, warna biru kehijauan, bersifat autotrof, umumnya tidak bergerak, dan ciri-ciri lainnya dapat dilihat di slide. Klasifikasi Cyanopita ada tiga. Yang pertama yaitu Crococheles, yang kedua ada Hormogonales, dan yang terakhir ada Chemaecyponales. Setelah mengetahui klasifikasinya, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri membedakan antara Crococheles, Hormogenales, dan Chemaecyponales. Yang pertama dari bentuk selnya. Untuk Crococheles, bentuk selnya yaitu membulat tunggal atau berkelompok. Untuk Chemaecyponales, bentuk selnya bulat tunggal atau berkoloni bentuk benang. Sedangkan untuk Hormogonales, bentuk selnya bulat dengan sudut membulat dan persegi. Crococheles sendiri memiliki klorofil, karotenoid, vicocyanin, dan vicoklorofil. Lalu memiliki pigmen berwarna kehijauan pada habitat berair, dan di bagian tepi protoplasma atau dinding selnya itu berlendir. Untuk Chemaecyponales, potongan koloni dapat bergerak merayap dan spora terbentuk dari isi sel. Untuk Hormogonales, itu koloninya berbentuk benang dan benang-benangnya tidak bercabang serta membentuk hormogonium. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu ada tiga pembagian bangsa yang dapat dilihat di slide, yaitu bangsa Crococheles, bangsa Chemaecyponales, dan bangsa Hormogonales. Lalu kita akan membahas mengenai sumber Cyanopita.
Jadi cyanophyta ini mudah ditemukan di berbagai lingkungan karena cyanophyta dapat hidup di laut yang bersalinitas tinggi, di danau maupun sungai air tawar, dan juga pada kondisi-kondisi lingkungan yang ekstrim seperti keasaman tinggi dan suhunya tinggi. Ganggang ini mudah sekali berkembang di perairan dengan bahan organik yang tinggi, terutama yang kaya nitrogen dan fosfat. Kemampuannya mengikat nitrogen dari udara menyebabkan cyanophyta mampu survive di lingkungan yang miskin nutrisi, sehingga ganggang ini terkenal sebagai mikroorganisme pionir. Lalu manfaat cyanophyta. Banyak sekali manfaat cyanophyta, di antaranya yaitu spirulina, yaitu yang mengandung protein yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Lalu yang kedua ada Oscillatoria sp yang dapat dimanfaatkan sebagai sel protein sel tunggal atau PST. Yang ketiga ada Anabaena azolea. Hidupnya bersimbiosis dengan Azolla pinnata atau paku air. Nah, paku ini mendapatkan keuntungan berupa amoniak hasil fiksasi nitrogen oleh Anabaena azolea. Dan yang terakhir yaitu ada nostoc. Untuk perendaman sawah selama musim hujan mengakibatkan nostoc tumbuh subur dan bisa memfiksasi N2 atau nitrogen dari udara sehingga dapat membantu penyediaan nitrogen yang nantinya dapat digunakan untuk pertumbuhan padi. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu Schizophyta atau tumbuhan belah merupakan kelompok yang memiliki ciri khusus, yaitu berkembang biak dengan cara membelah diri. Schizophyta berasal dari bahasa Latin schizere atau Yunani schizein yang berarti membelah dan piton yang berarti tumbuhan. Selain berkembang biak dengan cara membelah, Schizophyta juga mempunyai ciri-ciri yaitu tubuhnya hanya terdiri atas sebuah sel, protoplasnya belum terdiferensiasi dengan jelas, sehingga inti belum tampak nyata. Demikian pula dengan plastisidanya. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah. Jadi, dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling primitif atau yang paling tua. Cyanophyta atau ganggang biru merupakan filum dari kingdom Monera. Cyanophyta sendiri ada yang bersel tunggal, bersel banyak, dan ada juga yang hidup secara berkoloni. Umumnya berupa filamen yang tersusun dari deretan sel, trikoma, serta selubung. Untuk cara perkembangbiakan Cyanophyta itu ada 3. Yang pertama yaitu pembelahan biner, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga spora vegetatif. Struktur sel Cyanophyta terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan mesosom serta ribosom. Cyanophyta sendiri mempunyai ukuran sekitar 1-60 nanometer. Struktur dan fungsi sel Cyanophyta mirip struktur fungsi sel bakteri. Dan peranan Cyanophyta yang menguntungkan manusia yaitu contohnya sebagai pengikat nitrogen bebas dan sebagai bahan makanan. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.